Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema Prodi Akuntansi S1 Udinus Wadah untuk Raih Profesi Impian. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Saya tadi sampai di Bu Zaki, bagaimana untuk perjalanannya dari Udinus ini, akuntansi ini untuk meraih akreditasi A, Bu Zaki. Jadi untuk meraih akreditasi A itu nggak mudah ya Mbak. Jadi evaluasi terus dilakukan dan perbaikan. Jadi dulu memang dari akreditasinya B. Dari akreditasi B untuk komponen akreditasi, penilaian akreditasi ini kan banyak sekali. Jadi ada tahap pamong, visi misi, terus ada dari kurikulum, pendidik, bahkan sampai dengan alumninya pun dinilai seperti itu. Jadi kita selalu evaluasi terutama dari kurikulum. Nah, kurikulum itu kita selalu evaluasi setiap berapa semester kita evaluasi, jika memang harus mengikuti perkembangan zaman kita ubah, kita ikuti. Nah, nanti hasilnya apa? Hasilnya outputnya adalah ke mahasiswanya. Nah, jadi seperti mahasiswa kita, lulusan kita, alhamdulillah semuanya maksudnya mereka dapat tempat kerja yang sesuai seperti itu. Ada yang di kementerian, ada di Kemenkyu, ada yang di BPK, ada yang di JP, ada yang jadi dosen juga ada seperti itu. Nah, salah satunya contoh ini. Oke. Ini sampai sekarang ini salah satu contohnya seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan selalu perbaikan, selalu evaluasi dan perbaikan. Akhirnya bisa akreditasi A. Dan dengan akreditasi A ini berpengaruh pada lulusannya karena bisa diterima di perusahaan-perusahaan bergengsi begitu ya. Untuk mempertahankannya bagaimana caranya? Nah, untuk mempertahankannya tetap kita menjaga kualitas, Mbak. Jadi kita menjaga kualitas dari kurikulumnya dulu, terutama tadi sesuai dengan yang sudah saya ceritakan, kurikulum itu selalu kita ikutin sesuai dengan perkembangan zaman. Dari kurikulum kita ke tim pendidik. Ya, dosen-dosen merubah tata mengajarnya, pola mengajarnya yang seperti sekarang ini, pandemik COVID-19 ini, yang awalnya kita tatap muka, semua dosen belum mempersiapkan, kita siapkan langsung dengan menggunakan daring. Nah, itu perlu kerja keras, ya semua pasti perlu kerja keras. Jadi Mas Agus ini bersyukur ya, tidak mengalami kuliah di masa pandemi, begitu ya. Boleh diceritakan pada saat zaman Mas Agus dulu, bagaimana metode pembelajaran? Untuk metode pembelajarannya dulu, karena masih tatap muka ya, jadi dulu itu di kelas dan juga kita observasi ke lapangan juga gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kita memang mau nggak mau kita harus ke lapangan seperti itu. Kita salah satu yang masih saya ingat yaitu saya ke kantor DPRD Kota Semarang itu, kita menyaksikan sidang penentuan anggaran belanja daerah Kota Semarang waktu itu. Nah, kita benar-benar dilihatkan langsung prosesnya, terus debatnya dan sebagainya. Jadi kita benar-benar langsung paham seperti itu. Nah, selain itu juga pembelajaran yang di lab. Nah, itu banyak sekali karena memang tadi seperti yang saya singgung di depan bahwa berbasis IT, sehingga kita juga sering belajarnya itu ke lab komputer seperti itu. Karena memang langsung ke aplikasi belajarnya seperti itu. Jadi teori langsung ke aplikasi, teori aplikasi seperti itu. Dan juga pastinya ada KKL juga, kuliah kerja lapangan ya. Jadi waktu itu saya ke Jakarta, ke Kementerian Keuangan, ke KAP ya, kantor KAP, terus sama yang satunya itu kebijakan fiskal ke situ. Jadi kita benar-benar di sana langsung ketemu orang-orang yang yang ada di bidangnya langsung, dan kita diberi ini ya, sharing lah, kita sharing di sana, tanya jawab seperti itu. Ya, pokoknya seru lah pembelajarannya. Berapa persentase antara teori dengan praktek? Kalau boleh saya ini 60 teori, 40 praktek. Ya, karena hampir memang separuhnya ya. Karena S1 sehingga memang banyak teori di sana gitu. Kecuali memang vokasi ya, D4 atau D3 gitu memang lebih banyak ke prakteknya daripada ke teori seperti itu. Ya, pada saat terjun ke lapangan langsung, apakah metode yang diajarkan di kampus pada saat perkuliahan dengan kondisi di lapangan itu sama atau berbeda? Seperti ini. Jadi memang ini kebanyakan profesi pastinya yang kita pelajari ya di kelas itu memang ya tidak sebetulnya
terpakai semuanya. Itu jujur, memang jujur. Nanti mungkin pemirsa juga merasakan semuanya nanti kalau udah lulus gitu ya. Tapi itu semuanya bermanfaat, bukannya tidak bermanfaat gitu ya. Cuma nanti kan ada beberapa memang nggak, yang tidak terpakai karena mungkin kita memang kerjanya di kantor mana sehingga tidak perlu teori itu sih. Jadi perlunya teori yang ini misalkan kayak gitu. Jadi tetap terpakai kayak gitu. Jadi mungkin kalau bisa di persentase ya ini ya 60% lah yang kita dapatkan di bangku kuliah itu terpakai seperti itu. Memang tidak sampai 100%. Nah, untuk mencapai 100% itu tidak hanya dari teori di kelas seperti itu kan. Nah, yang kita pakai di dunia kerja itu kan nggak hanya teori di bangku kuliah, tapi juga pengalaman organisasi yang ada di kampus. Nah, Udinus pun sangat luar biasa memberi ruang ya untuk pengembangan bakat ya dan juga soft skill. Nah, dan itu sangat penting sehingga penentu kesuksesan seseorang itu juga ternyata tidak dari teori mata kuliah saja. Mata kuliah aja gitu. Ternyata juga ditolong oleh yang namanya soft skill itu. Nah, di Udinus juga melakukan itu dan didukung penuh gitu ya, didukung penuh, dan ketika berprestasi dihadiahi sebuah penghargaan yang luar biasa juga. Nah, itu yang saya rasakan. Termasuk pendidikan wirausaha. Pendidikan wirausaha itu yang sangat-sangat mental seorang pengusaha betul, itu yang betul. bisa Dididik dari semester awal memang gitu ya. Ya. Untuk peminatan di akuntansi sendiri ini apa saja, Bu? Ada 5 peminatan, Mbak. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, pengauditan, dan yang terakhir sistem informasi akuntansi. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya masing-masing. Untuk yang akuntansi keuangan itu fokusnya lebih ke keuangan. Jadi mahasiswa sudah disiapkan dari dasar menyusun laporan keuangan, menganalisis hingga menyajikan laporan keuangan tersebut. Nah, itu nanti berfungsi buat apa? Mahasiswa yang pengen bekerja di bidang keuangan. Jadi misalnya di internal perusahaan, di bagian keuangannya, di bendaharawan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua tadi akuntansi manajemen. Kalau untuk fokus akuntansi manajemen ini karena manajemen cakupannya lebih luas. Jadi di sini prosesnya mahasiswa lebih banyak ke analisisnya, nanti proses decision maker sampai memberikan rekomendasi ke perusahaan. Karena levelnya manajerial. Ya, ini untuk mata kuliahnya yang terbaru di akuntansi manajemen itu ada corporate governance, akuntansi keberlanjutan itu. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Terus untuk fokus di perpajakan, nah itu mahasiswa nanti memang yang pengen berkecimpung di dunia perpajakan, nanti bisa jadi konsultan pajak misalnya atau karyawan di konsultan pajak. Yang dipelajari di situ ya lingkupnya tentang perpajakan, upgrade mengenai aturan-aturan perpajakan yang baru, dan diharapkan nanti akhirnya finalnya mahasiswa dapat menyusun SPT tahunan baik untuk SPT pribadi maupun badan. Terus untuk pengauditan ini untuk mahasiswa yang berminat untuk menjadi akuntan publik. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau yang di pengauditan ini fokus belajarnya itu men-tracer ya, menelusur ke bukti. Nah, harus mengawasi seperti itu sampai menjadi auditor ya. Ya, sampai membuat audit reportnya seperti itu. Jadi nanti mereka ketika mereka bekerja di kantor akuntan publik mereka sudah siap, dan itu sistem yang terbaru yang kita adopt, yang kita gunakan itu Atlas. Nah, itu jadi benar-benar skillnya si mahasiswa ini sudah dipersiapkan. Terus yang terakhir sistem informasi akuntansi. Nah, di sistem informasi akuntansi ini mahasiswa nanti fokusnya ke membuat flowchart, membuat sistem untuk perusahaan. Jadi nanti hasilnya mereka tahu alurnya dari sistem di perusahaan itu seperti itu. Tapi sebenarnya ini masyarakat secara umum juga membutuhkan akuntansi. Misalnya ibu-ibu rumah tangga untuk mengelola keuangan rumah tangga saja sebenarnya juga membutuhkan ilmu akuntansi, begitu ya, Bu? Nah, itu tadi di sistem informasi akuntansi, Mbak. Jadi nanti hasilnya outputnya kan sistem informasi, dan sistem informasi ini tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, tapi mahasiswa bisa menciptakan sistem informasi untuk UMKM. UMKM itu untuk ibu-ibu yang berwira swasta, itu mungkin bisa dibantu lewat situ. Iya, kalau Mas Agus itu peminatannya di mana, Mas Agus? Saya dulu peminatannya di audit. Ya, karena memang saya setelah berjalan 4 semester itu saya bisa mengukur saya cocoknya kemana nih gitu. Ternyata saya lebih cenderung ke audit gitu ya.
Nah, yang menarik itu salah satunya yang saya ini ya dulu waktu konsentrasinya di audit yaitu memberikan report itu memang kan laporan wajar gitu kan, wajar dengan pengecualian dan sebagainya itu yang menarik seperti itu karena memang kalau orang audit tuh kepo ya, harus kepo. Isinya seuzon. Seuzon karena memang harus gitu kan karena men-tracer, menelusuri bukti-bukti dan juga ini benar-benar real nggak sih gitu atau ada kecurigaan penyelewengan dana dan sebagainya itu dipelajari di sana. Jadi itu menarik buat saya gitu ya. Baik, Bu Zaki ini mewakili pertanyaan teman-teman calon mahasiswa dan juga mungkin orang tua dari calon mahasiswa. Kalau misalnya anaknya berprofesi sebagai akuntan nantinya, lapangan pekerjaannya itu kemana saja? Boleh dijelaskan Bu Zaki? Untuk lapangan pekerjaan seperti kita ketahui ya Mbak, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negeri gitu ya, BUMN, BUMD seperti itu kan pasti ada bagian keuangan. Nah di bagian keuangan itu pasti membutuhkan akuntan. Jadi profesinya nanti lulusan dari akuntansi ini banyak sekali, bisa jadi akuntan publik, bisa menjadi auditor internal, auditor eksternal, terus bisa menjadi konsultan, bisa menjadi dosen juga bahkan nanti. Jadi bisa menjadi audit, menjadi dosen, auditor, kemudian menjadi dosen, kemudian semua perusahaan juga pasti membutuhkan seorang akuntan. Iya gitu. pasti, walaupun kita sudah by system semua, tapi kan yang menganalisa siapa kalau nggak akuntan? Iya, baik. Ya, gitu. Kualitas dari lulusan dari akuntansi Udinus ini pastinya tidak lepas dari peran tenaga pengajar. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Agus bagaimana peran tenaga pengajar, tapi kita harus break dulu pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi untuk Anda.